Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, sebelum kita membahas apa itu jurnal penyesuaian, terlebih dahulu kita lihat lagi tentang siklus akuntansi. Nah, ini adalah gambaran dari siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu dimulai dari menganalisis bukti transaksi atau identifikasi bukti transaksi. Kemudian kita membuat jurnal umum, membuat buku besar, dan membuat neraca saldo. Nah, sesudah membuat neraca saldo, itu seharusnya kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Itu seharusnya. Namun terkadang ada kalanya akun-akun yang ada di neraca saldo, kan akun-akun yang ada di neraca saldo itu kan banyak, mulai dari kas, utang-utang, kemudian sampai ke beban-beban. Nah, ada beberapa akun yang ada di neraca saldo itu tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan dalam kita membuat laporan keuangan, data-data yang kita laporkan, baik itu kas sampai ke beban-beban, itu harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan keadaan real saat laporan keuangan itu dibuat. Nah, sehingga kita perlu membuat penyesuaian atau jurnal penyesuaian supaya akun-akun atau beberapa akun yang ada di neraca saldo itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Makanya di sini perlu juga dibuat jurnal penyesuaian, kemudian alat bantu, kertas kerja atau worksheet, baru membuat laporan keuangan. Nah, contoh misalnya akun yang ada di neraca saldo misalnya adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan di neraca saldo itu misalnya berjumlah Rp200.000. Nah, setelah di cross check di perlengkapan, berapa perlengkapan yang sebenarnya ada saat itu, dicek di lemari misalnya apa itu penanya berapa atau bukunya berapa, itu kan semua perlengkapan tuh. Setelah dicek ternyata buku-buku, pena atau perlengkapan yang lain tuh itu sudah berkurang, tidak lagi berjumlah Rp200.000, melainkan misalnya Rp150.000. Nah, yang dibuat di laporan keuangan itu adalah Rp150.000. Nah, itulah makanya perlu jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun yang ada di neraca saldo sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau keadaan real saat laporan keuangan dibuat. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, tadi sudah dibahas bahwa jurnal penyesuaian itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan beberapa akun yang ada di neraca saldo sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hanya beberapa akun, tidak semuanya akun ya. Tidak semuanya akun perlu disesuaikan. Hanya beberapa akun. Nah, di sini ada beberapa akun yang umum ya, atau yang sering perlu disesuaikan. Yang pertama adalah ada perlengkapan di sini. Ini perlu disesuaikan karena perlengkapan ini contohnya misalnya adalah kertas, pena. Nah, itu semuanya dipakai ya. Misalnya tanggal 1 Januari kita membeli pena 10 buah. Pada tanggal 31 Januari kita harus sesuaikan atau kita cross check berapa benar pena yang terpakai dan berapa pena yang belum dipakai. Nah, yang dibuat di laporan keuangan itu adalah pena yang sudah terpakai ya, dan yang belum terpakai itu harus dipisahkan, berapa yang sudah terpakai dan berapa yang belum terpakai. Kemudian akun yang biasanya perlu disesuaikan adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Contoh beban dibayar di muka ini adalah sewa dibayar di muka,
apalagi iklan dibayar di muka, itu contoh beban dibayar di muka. Kalau beban yang masih harus dibayar ini adalah utang ya, ini termasuk utang. Beban yang masih harus dibayar ini adalah termasuk utang. Contoh misalnya adalah utang gaji atau beban gaji. Kemudian di sini ada pendapatan diterima di muka. Ini juga perlu disesuaikan. Pada saat membuat laporan keuangan harus terpisah berapa yang sudah menjadi pendapatan dan berapa yang belum menjadi pendapatan. Kemudian kita lanjutkan yang di sini yang umum perlu disesuaikan adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini adalah piutang. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu disesuaikan atau yang sering disesuaikan itu adalah harta tetap. Nah, ini harta tetap contohnya misalnya kendaraan, kemudian komputer ya, kemudian lagi gedung misalnya, bangunan, itu semua harta tetap ya, semua harta tetap itu perlu disesuaikan. Perlu disesuaikan kecuali tanah. Tanah tidak perlu disesuaikan. Semua harta tetap itu perlu disesuaikan. Kenapa perlu disesuaikan? Karena contoh misalnya kendaraan. Kendaraan, ketika kita membeli kendaraan, misalnya kita membeli kendaraan Januari, kita membeli motor misalnya. Misalnya kita membeli motor itu 10 juta. Nah, pada saat Desember kemudian itu nilai motor itu tidak lagi 10 juta karena dia mengalami penyusutan. Tidak lagi 10 juta, mungkin bisa jadi dia menjadi 9 juta nilainya, harganya. Bisa jadi dia menjadi 8 juta atau mungkin menurun lagi. Nah, karena harta tetap ini mengalami penyusutan, ini maksudnya penyusutan nilainya ya, penyusutan nilainya. Misalnya tadi motor menyusut harganya dari 10 juta, setahun kemudian dia harganya menjadi 9 juta, nilainya menyusut ya. Bukan barangnya yang menyusut, bukan motornya yang mengecil ya, tapi harganya yang menyusut. Jadi harta tetap itu perlu disesuaikan atau perlu disusutkan ya. Kemudian selanjutnya yang perlu atau umum disesuaikan adalah piutang usaha. Ini kenapa piutang usaha perlu disesuaikan? Karena tidak semua piutang itu bisa tertagih. Tidak semua piutang itu bisa tertagih. Ada kalanya piutang itu tidak bisa tertagih dengan berbagai macam penyebab ya. Contoh misalnya ada seorang anak bernama Wayan Desi. Dia ini meminjamkan uangnya ke Anita misalnya. Ada anak yang bernama Wayan Desi, dia meminjamkan uangnya ke Anita. Nah, bagi si Wayan Desi itu namanya piutang. Nah, dia meminjamkan uang misalnya Rp1.000 ke Anita. Si Wayan Desi tadi meminjamkan uang Rp1.000 ke Anita. Nah, tidak ada kalanya Anita itu tidak bisa membayar utang Rp1.000 ini tadi ke Wayan Desi dengan berbagai macam penyebab. Mungkin misalnya si Anitanya bangkrut atau mungkin si Anitanya meninggal. Nah, oleh karena itu si Wayan Desi perlu menyesuaikan akun piutang usahanya, berapa kira-kira yang bisa tertagih dan berapa kira-kira yang tidak bisa tertagih. Nah, ini adalah gambaran umum tentang jurnal penyesuaian dan akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, cukup sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.